Nggih, pripun? Nggih, nggih, sama-sama. Nggih. Jadi intinya lakunya silahkan dilanjut di rumah sambil berkegiatan, sambil berkeluarga. Jangan ragu, jangan takut, karena hidup panjenengan yang tak lain tak bukan adalah guru sejati panjenengan sendiri, itu nanti yang akan menuntun selanjutnya. Soal pengertian pemahaman yang bersifat sepele atau remeh, saya sudah memberikan buku, jadi itu bisa dijadikan. Nah, selebihnya itu haknya guru sejati panjenengan sendiri. Nanti dia yang akan menuntut. Nah, kita tinggal apa namanya, menata dan menambahi kejelian saja. Karena hanya dengan kejelian kita bisa tahu mana gerak hidup, mana yang bukan gerak hidup. Dalam bahasa lakunya disebut kesadaran. Tinggal meningkatkan dan mempertahankan kesadaran itu. Karena hanya dengan kesadaran kita bisa mengerti, memahami, bahkan mengetahui mana gerak hidup, mana yang bukan. Jika kita ketahui itu adalah gerak hidup, lakukan. Tapi kalau bukan gerak hidup, jangan. Karena kalau bukan hidup yang menggerakkan, ada karma di baliknya. Jadi jangan ikuti. Sebagai ilmu tambahan dari saya, melanjut uraian dari saya malam tadi ya, bahwasanya yang perlu kita tidak boleh lupa, yang perlu kita tidak boleh lupa adalah bahwa wahyu pancagaib itu tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, jiwanya kita sendiri, ruhnya kita sendiri, yang menggerakkan tubuh kita, yang menggerakkan otak, hati, kelamin kita adalah dia atau wahyu pancagaib. Jadi yang menjadikan kita selama ini bisa berpikir, bisa membatin, bisa bersahwat, bisa bekerja, bisa berkeluarga, bisa tidur kemudian bangun lagi, bisa berkeyakinan, bisa beragama, bisa berdoa, bahkan bisa menyebut nama-nama Tuhan, itu dikarenakan adanya wahyu pancagaib di dalam diri kita. Kalau tidak ada wahyu pancagaib di dalam diri kita, sesungguhnya kita itu adalah mayat, nggak bisa apa-apa. Layaknya hanya untuk dikubur atau dibakar. Karena kalau tidak dikubur, tidak dibakar, bau bangkai tubuh kita itu sangat mengganggu seluruh makhluk. Jika di dalam diri kita tidak ada wahyu pancagaib. Wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Wahyu pancagaib adalah jiwa kita sendiri, wahyu pancagaib adalah ruh kita sendiri, wahyu pancagaib adalah hidup kita sendiri. Mengkaji wahyu pancagaib adalah mengkaji identitas jati diri pribadi kita sendiri. Sebab karena itu, di dalam wahyu pancagaib tidak ada istilah tersesat, terlambat, atau salah dan dosa. Karena apa? Karena mengkaji jati diri pribadinya sendiri itu wajib hukumnya.
Karena hanya dengan begitu kita bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa mengetahui apa sih yang disebut Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak mengenal identitas jati diri pribadi kita sendiri. Dan identitas jati diri pribadi kita sendiri sesungguhnya adalah wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Hanya Tuhan yang bisa mengenal Tuhan. Artinya kalau kita ingin mengenal Tuhan, maka kita harus menggunakan Tuhan. Begitu juga tentang wahyu pancagaib. Kalau kita ingin mengenal lebih dalam tentang wahyu pancagaib, tentunya harus menggunakan wahyu pancagaib itu sendiri. Maka tak lain dan tak bukan, wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancernya kita. Artinya, kalau kita ingin mengenal sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri secara pribadi, ya kita harus menggunakan sedulur papat kalimo pancer itu sendiri. Nggak bisa dengan yang lain. Istilah awamnya, kalau kita ingin menyatu dengan air, istilah awamnya, kalau kita ingin menyatu dengan air, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menjadi air. Kalau kita tidak mau menjadi air, bagaimana mungkin kita bisa menyatu dengan air? Logika awamnya ini. Kalau kita ingin menyatu, ingin mengenal, ingin menyatu api dengan api, maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menjadi api. Kalau kita tidak mau menjadi api, bertahan kepada ego pamrih kita sendiri, bagaimana mungkin kita bisa menyatu dengan api? Bagaimana mungkin kita bisa manunggal dengan api kalau tidak mau menjadi api? Lawang yang ingin kita kenal, ingin kita satukan adalah api. Ini logika awamnya seperti itu. Artinya, siapapun dia, kalau ingin mengenal Tuhan, ingin manunggal dengan Tuhan, mau tidak mau harus menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan dalam artian bukan, jangan salah paham ya, Tuhan itu memiliki sifat dan sikap. Nah, sifat dan sikapnya Tuhan inilah yang kita gunakan untuk mengenal Tuhan. Begitu juga tentang wahyu pancagaib, yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Jiwanya kita sendiri, ruhnya kita sendiri. Tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain. Suka tidak suka, mau tidak mau, percaya atau tidak percaya bahkan, ya harus menggunakan sedulur papat kalimo pancer itu sendiri. Maka sedulur papat kalimo pancer kita sendiri atau wahyu pancagaib ini memiliki sifat dan sikap asli bawaan dari sana. Wahyu pancagaib yang tak lain dan tak bukan adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, atau jiwanya kita sendiri, ruhnya kita sendiri, hidupnya kita sendiri. Ini mempunyai atau memiliki sifat dan sikap asli bawaan dari sana. Lah, hanya dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib atau sedulur papat kalimo pancer, yang sering saya istilahkan sebagai wahyu pancalaku, yang selama ini lebih dikenal dengan sebutan iman, hanya dengan cara itu, hanya dengan teknik itu, hanya dengan jalan itu. Karena mustahil kita bisa menyatu dengan air atau manunggal dengan air, menyatu dengan api atau manunggal dengan api, menyatu dengan angin atau manunggal dengan angin, menyatu dengan bumi atau manunggal dengan bumi, kalau tidak mau menjadi air, angin, api, dan bumi. Intinya itu. Lalu apa sifat dan sikap bawaan asli sedulur papat kalimo pancer atau wahyu pancagaib yang sering saya istilahkan sebagai wahyu pancalaku, yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman? Coba perhatikan tangan saya. Wahyu pancagaib adalah tersebut sebagai kunci pauling asma sejati, mijil dan singkir. Itu yang disebut wahyu pancagaib.
Saya ulang, wahyu pancagaib adalah kunci, paweling, asma sejati, nijil dan singkir. Itu wahyu pancagaib. Hakikat wahyu pancagaib adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri, jiwanya kita sendiri, ruhnya kita sendiri. Maka kalau harus disejajarkan atau kalau harus ilmu pengertian, ilmu pemahaman dan ilmu pengetahuan ini kalau harus dimanunggalkan dengan wahyu pancagaib ini, maka tersebut kunci hakikatnya adalah mutmainah, paweling hakikatnya adalah aluama, asma sejati hakikatnya adalah hidup, nijil hakikatnya adalah amarah, sedangkan singkir hakikatnya adalah rupiah. Sifat mereka berlima ini memiliki sifat dan sikap asli bawaan dari sananya yang tidak bisa diganggu gugat. Apa saja sifat dan sikapnya kelima ruh yang menggerak-gerikkan jiwa raga kita ini? Kunci yang tak lain dan tak bukan adalah mutmainah. Sifatnya ini adalah pasrah kepada Tuhan. Sedangkan paweling yang tak lain dan tak bukan adalah aluama saudara kita. Sifat asli bawaannya dari sana adalah menerima apapun keputusan Tuhan. Sedangkan asma sejati yang tak lain dan tak bukan adalah hidup kita sendiri atau ruh kita sendiri. Sikap dan sikap bawaan aslinya dari sana adalah mempersilahkan kuasa Tuhan. Sedangkan nijil yang tak lain dan tak bukan adalah amarah saudara kita, sikap dan sikap bawaan aslinya dari sana adalah merasakan kenyataan Tuhan. Sedangkan singkir yang tak lain dan tak bukan adalah supiah saudara kita sendiri, sikap dan sifat dan sikap bawaan aslinya dari sana adalah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Hanya dengan menggunakan 5 sifat dan sikap mereka berlima ini sendiri, kita bisa mengenal mereka berlima. Tanpa menggunakan sifat dan sikap aslinya mereka berlima, tidak akan pernah bisa kita mengenal mereka berlima. Apalagi sampai manunggal, mengenal saja nggak bisa, mendekat saja nggak bisa. Sudah seperti yang sudah saya berikan penggambarannya tadi. Bagaimana mungkin kita bisa menyatu dengan api kalau kita tidak mau menjadi api? Hanya dengan mau menjadi api, kita bisa menyatu dengan api, bisa manunggal dengan api. Logika awamnya seperti itu. Ini penting. Jadi pengkajian kita adalah mengkaji identitas jati diri pribadi kita. Dan identitas jati diri pribadi kita tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib, yang hakikatnya adalah sedulur papat kalimo pancer. Dan sedulur papat kalimo pancer ini memiliki sifat dan sikap bawaan asli dari sananya. Jadi untuk mengenalnya, untuk mengkajinya, kita hanya bisa menggunakan sifat dan sikapnya mereka sendiri. Jika tidak akan bisa. Dan kita hanya bisa bersekutu atau bercengkrama atau bekerja sama dengan dia hanya dengan menggunakan sifat dan sikap aslinya mereka berlima. Jika tidak, maka akan berbalik. Mereka berlima yang akan menguasai kita. Mereka berlima yang akan memperalat kita. Padahal mereka berlima ini adalah alat kita. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan sifat dan sikap aslinya mereka berlima, jadinya berbalik. Mereka berlima yang akan memperdaya kita, mempermainkan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, hanya ada 3 kata. Kalau bukan ego pasti pamrih. Kalau bukan pamrih pasti arogan. Kalau bukan arogan pasti tidak tahu. Jadi nggak jelas. Jadi siapapun diri kita, bagaimanapun latar belakang kita, mau tidak mau harus
menundukkan kepala, pasrah kepada Tuhan. Harus bersedia lapang dada menerima apapun keputusan Tuhan. Harus rela dan legowo mempersilahkan kuasa Tuhan. Karena apa? Karena kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan adalah maha segalanya. Hanya dengan cara itu kita bisa. Tidak dengan cara itu mustahil. Apakah manusia bisa? Apakah manusia hidup yang seumur hidupnya selalu bergelut dengan ego pamrih arogan? Bisa? Bisa. Lawang kita dari situ kok. Kita berasal dari situ, kita berbahan di situ. Dengan itu kita didesain, dirancang dengan itu, kita dicipta untuk itu. Jadi nggak ada alasan nggak bisa. Nggak bisa itu hanya berlaku untuk orang-orang atau bagi orang-orang yang tidak mau. Tidak mau meninggalkan egonya, tidak mau meninggalkan pamrihnya, tidak mau meninggalkan arogannya. Sebab apa? Karena kalau siapapun dia, kalau bersedia meninggalkan ego pamrih arogannya, merasa rugi. Kenapa dikatakan merasa rugi? Karena sudah nggak bisa ngegunjing tetangga, nggak bisa memusuhi orang lain, nggak bisa menghakimi menilai orang lain, tidak bisa memfitnah siapapun. Jadi mereka merasa rugi, makanya banyak yang nggak mau. Padahal keuntungan yang bagi mereka dapatkan, keuntungan yang mereka dapatkan dan mereka yakini itu memuaskan diri, sedikit pun tidak merubah apapun pada diri kita. Hidung kita yang pesek ya tetap pesek, mati ya tetap mati, ketika tidak berhati-hati ya tetap kecelakaan di jalan. Walaupun setiap hari memfitnah, dendam, benci, membuli. Apakah dengan membenci, memfitnah, dendam, membuli, menilai, menghakimi, hidung kita yang pesek berubah jadi mancung, hutang kita jadi lunas? Kan tidak. Jadi tidak ada alasan. Tidak ada alasan untuk tidak mau menggunakan sifat dan sikap aslinya sedulur papat kalimo pancer kita sendiri. Tidak ada alasan. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting dan inilah yang paling utama, dan inilah yang selama seumur hidup kita nyaris kita tidak pernah memikirkannya. Padahal seumur hidup kita berada di dalam hukumnya mereka berlima loh. Seumur hidup kita itu menjalankan hukumnya sedulur papat kalimo pancer. Kita berada di dunianya mereka berlima. Tapi kita di setiap saat selalu mengingkari, selalu mengkhianati, bahkan menentang. Padahal pengkhianatan kita ini kalau benar-benar kita sadari tidak akan bisa loh. Mengkhianati, menentang hukum hidup hanya ada dua resikonya. Kalau bukan unit gawat darurat, pasti kuburan. Resikonya hanya ada dua. Mengingkari, menentang hukum hidup, resikonya hanya ada dua. Kalau bukan unit gawat darurat, pasti kuburan. Coba saja satu kita langgar atau kita tentang hukum hidup, nggak usah yang muluk-muluk, kentut saja. Coba tentang dan lawanlah untuk tidak kentut. Saya jamin pasti masuk unit gawat darurat. Nah kalau unit gawat darurat angkat tangan, masuk kuburan. Lah kentut itu kan hukum hidup. Mana ada kentut itu hukum agama, hukum negara, hukum adat? Nggak ada. Jangan cari aja kitabnya. Apa ada agama, negara, adat yang menulis tentang hukum kentut? Kentut itu hukum hidup. Coba dilawan, ditentang, ditahan. Saya tidak mau kentut, haram kentut itu, najis kentut itu. Coba tahan. Saya jamin masuk unit gawat darurat angkat tangan, masuk liang kubur, is dead. Baru satu saja, belum yang lain-lainnya loh Pak. Nah selama ini, seumur hidup kita selama ini, lah kita itu ada di dalam hukum ini. Nah sekarang udah waktunya tidak mengingkari lagi. Lawang diingkari tidak diingkari, nyatanya kita ada di dalam hukum itu.
Ya mending diakui lah. Long diingkari ya kita menjalani hukum itu, berada di dalam hukum itu, tidak diingkari, tidak dijalankan, juga ada di dalam hukum tersebut. Jadi selama ini kita itu terlalu banyak munafiknya. Sudah munafik pecundang lagi. Makanya nggak pernah nyaman, makanya nggak pernah sehat, makanya kesuksesan dalam bentuk apapun tidak pernah membuat jiwa kita itu tenang. Itu karena apa? Karena wajah kita ini wajah munafik, kepribadian kita ini kepribadian yang pecundang. Sementara identitas jati diri pribadi kita yang sebenarnya bukan tidak munafik dan bukan pecundang. Jangan pernah mengharap bisa menyaksikan, bisa mengetahui wujud sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Selama kita tidak menggunakan, tidak mau menggunakan sifat dan sikapnya mereka berlima. Tidak ada yang lebih berwibawa, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi, bahkan tidak ada yang lebih kuat, bahkan tidak ada yang lebih ganteng dan cantik selain sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Salah satu contoh mutmainah, saudara kita mutmainah di dalam keyakinan agama itu lebih dikenal dengan sebutan Jibril. Kunci yang tak lain dan tak bukan adalah mutmainah saudara kita. Di dalam istilah keyakinan agama ini disebut sebagai Jibril. Jibril itu Pak diilustrasikan wujudnya, wow. Otak manusia mikirin sayapnya Jibril saja nggak mampu. Ya. Otaknya manusia yang konon lebih cerdas daripada komputer memprogram mikiri sayapnya Jibril aja nggak mampu, Pak. Apalagi ketampanannya, kewibawaannya. Ini baru satu, maka kita memiliki 4 saudara hidup sebagai rajanya. Kita baru mengungkap 4 anasir sedulur papat kita aja, kita udah nggak nyanda lah. Tapi jika kita bersedia menggunakan sifat dan sikap aslinya mereka sendiri, bahkan sampai tontiknya, sampai kontolnya, kita bisa tahu. Kita mampu merekam bahkan sampai ke daerah sensitifnya. Kalau Jibril itu punya kontol. Sayangnya mereka berlima ini tidak berjenis kelamin. Mereka berlima menempati tubuh wanita, mereka berlima menempati tubuh lelaki sama. Tidak ada jenis kelaminnya. Maka jangan mengejar bidadari yang ada di surga. Sekalipun iya di surga itu ada bidadari 41 cantik-cantik yang kalau habis dinaiki kembali ke perawan lagi. Untuk apa? Lah wong roh kita nggak berjenis kelamin. Mau dua aja gini. Percuma. Lah wong roh kita itu nggak berjenis kelamin. Di surga ada sungai madu, ada sungai susu mengalir di bawahnya, pepohonan dengan buah-buahnya yang masing-masing lezat. Untuk apa? Lah wong roh kita itu nggak punya syahwat. Untuk apa semua itu? Roh kita itu tidak punya syahwat, roh kita itu tidak punya kelamin. Yang punya syahwat, yang punya kelamin itu wujud kita yang sedang digerakkan oleh mereka berlima. Sebab itu Tuhan memerintah setiap umat, khususnya seluruh makhluknya, untuk inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bukan inna lillahi wa inna ilaihi sorgaun, enggak begitu. Disuruh kembali kepada Dia karena Dialah asal usul sangkan parane dumadi.
Bisa lagi klik Pak Alek. Namanya Pak Alek ya? Yang lebih dikenal dengan Wiro. Cuma kalau nama Nah aslinya Alek, Alexandra. Alexis Konsidius Dwi Purabadi Wiro Tanoyo. Aduh, boleh. Tapi bagus itu bagus. Malaikat pasti nggak nanya itu. Kamu sudah ribet. Bisa lebih klik ya dengan apa yang saya sampaikan tadi, sekilas tentang apa dan bagaimana wahyu pancakait yang sesungguhnya, tentang bagaimana, tentang apa dan bagaimana wahyu pancalaku yang sesungguhnya. Yes. Apa manfaatnya mengenal dan manunggal dengan sedulur papat kalimo pancar? Loh, rumangsane. Rumangsane. Bukankah kita banyak kebutuhan? Bukankah kita banyak kepentingan, keperluan? Apapun kepentingan kita, kebutuhan kita, keperluan kita, keinginan kita, kehendak kita, bagi mereka berlima itu hanya sebutir debu, Pak. Bagi mereka berlima hanya sebutir debu. Jadi jangan ragu, jangan takut nanti tersesat. Kita sedang mengkaji identitas jati diri pribadi kita sendiri. Yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancakait. Hakikatnya adalah sedulur papat kalimo pancernya kita sendiri. Dialah pemilik rumah ini. Tidak ada sejarahnya pemilik rumah merusak rumahnya sendiri, mengotori rumahnya sendiri, menghancurkan rumahnya sendiri. Itu sepanjang sejarah nggak ada. Hanya orang gila yang melakukan itu. Masa mereka berlima gila? Lalu mereka berlima tidak punya otak kok. Masa bisa gila? Yang punya otak itu kan tubuh kita. Mereka hanya penggerak. Jadi mereka tidak menggunakan otak atau pikiran, tidak menggunakan hati atau batin, tidak menggunakan kelamin atau syahwat. Mereka tidak punya semua itu. Yang mereka punya itu hanya kepasrahan kepada Tuhan, menerima apapun keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan. Itu yang mereka miliki berlima. Selain itu dia tidak punya. Yang punya itu raga kita. Namun apapun yang dimiliki oleh raga kita, tanpa mereka berlima, bangkai. Hanya bangkai, hanya sebungkur bangkai. Nggak ada artinya sama sekali. Hanya binatang pemakan bangkai yang mau mendekat. Ketika raga ini tanpa mereka berlima. Jadi tentang apapun itu yang terkait dengan raga kita, jangan terlalu serius. Tapi kalau tentang sedulur papat kalimo pancer kita atau wahyu pancakait, seriuslah. Karena ketika kita serius, ketika kita bersungguh-sungguh terhadap mereka berlima, maka mereka berlima akan menjaga dengan baik rumahnya, akan merawat dengan baik rumahnya, akan memperindah rumahnya sendiri. Terlalu banyak orang-orang di luar sana yang sudah berhasil menjadi korban keseriusan, menjadi korban kesungguhan. Terlalu banyak mereka-mereka yang sakit, mereka-mereka yang bersedih, mereka-mereka yang sakit hati, kecewa, bahkan mati, itu adalah korban dari keseriusan, korban dari kesungguhannya tentang apapun yang terkait dengan tubuh ini. Padahal yang mampu menjaga, memperbaiki dan memperindah rumah adalah tuan rumah, bukan rumah.
Sebab karena itu leluhur kita meninggalkan sebuah kata-kata bijak bahwasanya urip ing alam dunya lir ibarate wong mampir ngombe. Itu filosofi indah warisan para leluhur kita. Jadi jangan pernah serius, karena ketika kita sampai serius maka kita akan menjadi korban keseriusan itu. Tapi namun kalau tentang sedulur papat kalimo pancer, tentang wahyu panca gaib, tentang sifat dan sikap aslinya mereka berlima, harus serius, harus bersungguh-sungguh. Karena kalau kita serius, kita bersungguh-sungguh kepada mereka berlima lebih bersungguh-sungguh lagi. Mencukupi, bahkan menuruti apa yang diperlukan oleh rumahnya, apa yang dibutuhkan oleh rumahnya, apa yang diinginkan oleh rumahnya. Hanya mereka berlima yang bisa, karena hanya mereka berlima yang tahu apa saja yang dibekalkan oleh Tuhan ketika apa saja yang dibekalkan oleh Tuhan kepada mereka berlima di saat hendak dimasukkan ke tubuh ini. Itu hanya mereka berlima yang tahu, Pak. Dan setiap makhluk hidup itu sudah dibekali dengan lebih dari cukup, nggak ada istilah kurang. Tapi dalam kenyataannya nggak sedikit yang miskin, yang karena tidak tahu bekal asli dari Tuhan itu nggak tahu. Yang tahu bekal kita, pemberian asli dari Tuhan adalah mereka berlima. Jadi untuk mengetahuinya harus menggunakan mereka berlima. Untuk bisa menggunakan mereka berlima ya kita harus kenal dulu, harus akrab dulu. Tak kenal maka tak sayang, kan? Bagaimana mungkin kita bisa ini kepada mereka kalau kita tidak mengenalnya dengan baik? Ini ngoten benar. Waduh, lambiku suwe. Wah, wis kadung direkam kok. Tak usah dibuka. Dalam. Wis kadung direkam. Saya rasa itu cukup deh. Cukup, dan nanti kali lain kita sambung lagi tema yang berbeda, namun intinya tetap satu, tetap sama. Hanya temanya saja yang berbeda-beda. Kenapa saya menggunakan tema yang berbeda-beda? Supaya nggak membosankan. Jadi kita menyimaknya, mengkajinya itu tetap dalam keadaan bisa asik. Nah kalau satu tema aja kan lagi pula saya pas ngangguk lambi suwek. Mantap. Oh Mas Nur, gantine Pak Kardi. Mung bedane lek Pak Kabe kok. Iya.